pagan yang ada dalam tradisi ajaranmu. Ajaran yang memperkenalkan Sekarang Tuhan pertanyaan yang menjadi kedua. manusia itu Nggak mau ditanya nih. telah lebih dahulu. Tanya Quran Bukan takut, saya ingin mengajarkan kamu bahwa tidak benar bahwa Kristen yang original pertama sekali memperkenalkan Tuhan jadi manusia. Oke. Sebelum Sebelum aku Kristen turun, datang, aku tanya sebelum dulu kamu. Kristen datang memperkenalkan Jawab Tuhan Al-Quran. menjadi manusia, ada para Jadi- penyembah berhala mengajarkan bahwa Tuhan juga menjadi manusia. Dalam ajaran Mesir kuno, ada Tuhan yang menjadi manusia, namanya Osiris. Dalam peradaban Persia kuno, ada Tuhan yang menjadi manusia, namanya Mitra atau Baruch atau Barus. Ada dalam pengajaran Hindu kuno, Tuhan menjadi manusia, namanya Krishna. Bukan Inilah, Kristen kalau aku yang ditanya pertama Quran, sekali, bukan dia bicara Kristen terus, saudara-saudara. yang pertama sekali mengajarkan Tuhan menjadi manusia, bro. Memang mengerikan dan berat sekali mempertanggungjawabkan Oke. ajaran pagan. Sudah atau belum? Berat memang, bro. Aku tanya tentang Quranmu, bukan kitab. Kok tanya terus? Udah 2 kali kamu tanya, 2 kali saya jawab. Sekarang giliran saya Aku tanya bertanya. tentang Quranmu yang sudah Sekarang kau giliran saya bertanya. tahu. Oke, sudah. Semua orang Kamu sudah menyaksikan tanya, bagaimana saya sudah jawab. Terus kamu tanya lagi. semua orang menyaksikan bagaimana kamu Kamu tanya berdarah-darah tentang mempertahankan imanmu pagi ini, Lukas Yosi. 19 saya sudah kasih jawab. Oke, sudah. Silakan Tadi tanya. kan kamu tanya tentang Baik. Lukas 19. Baik. 27. Setelah kamu Jangan tanya, Sekarang siapkan hati dan mentalmu, bro. Aku tanya silakan. tentang Quranmu. Silakan. Jawab. Menurutmu, apakah Nabi Isa itu di dalam Al-Quran meninggal atau tidak? Sudah? Jawab. Itu pertanyaannya. Iya. Oke, baik. Baik. Di mute dulu. Di mute biar saya jawab. Al-Quran menarasikan dengan luar biasa. Aduh. Iya atau tidak? Ini memang Lama sebenarnya itu. jangan jadi binatang walaupun saya tahu sesembahanmu binatang. Coba jadi manusia dulu di forum ini. Kamu jawab dulu, mati atau tidak? Tinggal Iya, jawab aja. Iya saya atau tahu tidak. kamu menyembah Yes or domba, no? tetapi setidaknya jangan jadi binatang di sini. Ketika saya bicara kamu dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaulihim inna qatalnal masiha ibna Maryam." Dan klaim mereka bahwasanya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Kemudian dibantah oleh Allah, "Wa ma qataluhu." Tidak benar mereka telah membunuhnya. "Wa ma salabuhu." Juga tidak pernah benar mereka telah menyalibkannya. "Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu." Dan orang-orang yang berbeda pendapat, saling berikhtilaf bahwa apakah benar mereka melakukan ini dan itu, lafi syakkim minhu, berada dalam keraguan yang nyata. Makanya tidak heran dalam ajarannya Yosi ada kontradiksi pernyataan tentang proses kematiannya Yesus. Misalnya, ada beberapa penulis mengatakan dia itu mati karena disalib. Bro, kamu Tetapi jawab pertanyaan saya. Kenapa giliran saya lari-lari? menjawab, kenapa kamu yang Menjawab kok kelabakan? Kok lari-lari? Ini saya Oke. sedang menjawab. Kamu kasih ayat tadi. Sangat ya, jelas sekali saya dalam mendengarkan ajaran ayatmu itu, dalam ajaranmu bahwa sangat kamu jelas bilang sekali. dia tidak mati. Kan gitu. Walakin nasyubbiha lahu. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa prosesnya itu disamarkan bagi orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir tersesat dalam memahami proses tersebut. Muncul 2 kelompok yang menyatakan atau menarasikan ayat ini. Maka kalau kita tanya kepada Mati atau orang-orang tidak? Kristen, siapa yang telah menyalibkan tanya atau mati membunuh atau Yesus? tidak, Nabi Mereka Isa mengatakan bahwa yang membunuh Yesus adalah orang-orang Yahudi. Kita buka kitab Yahudi Bro sekarang. Ali, pertanyaan aku itu Sanhedrin. gampang loh. Kamu Kitab lari-lari Talmud ke Sanhedrin mana gitu? menyatakan seperti ini. Bahwasanya Yesus itu tidak pernah disalib. Yesus itu dalam pernyataan orang-orang Yahudi, Yesus dari Nazaret telah dirajam sampai mati dengan batu. Lalu jenazah dan mayatnya itu yang digantung, dipertontonkan ke muka umum. Ini pernyataan dari sisi Yahudi ya. Jadi kita harus
melihat berbagai pernyataan untuk membuktikan apakah benar dia telah Talmudnya Taurat berkata bahwa Yesus itu telah dirajam sampai mati, jenazahnya yang digantung. Itu satu. Iya. Lalu Bro, Paulus dalam kisah para rasul pasal ke-5 ayat 30. ke Alkitab. Kamu ini kok takut mau kasih jawaban tentang ini saya sedang jawab. Kenapa kamu takut mendengarkan fakta? Kenapa kamu takut? Sudah saya jawab dalam Al-Quran menyatakan dengan sangat jelas bahwa kalian tidak pernah menyalibkan dan tidak pernah membunuhnya. Dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan ya, tidak pernah orang-orang itu membunuh dan menyalibkannya. Sekarang kita lihat narasi mereka yang gabrol dan saling bertolak belakang. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu dirajam sampai mati dengan batu. Tapi orang Kristen mengatakan dia disalibkan. Coba Yosi, kamu buka Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat 30. Apa kata Paulus di situ? Tuhan nenek moyang kita yang telah membangkitkan Yesus Kristus yang telah kalian bunuh dan kalian gantung di pohon. Teman, lihat Paulus sendiri ya. saja mengatakan dan menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib tetapi digantung di pohon. Jadi saran saya kepada Yosi, jangan lagi kamu gantung palang salib di rumah, pakai pohon di rumah. Kembali ke pertanyaan saya, jawab atau tidak? Sudah, jawab dong, iya atau tidak? Meninggal atau tidak? Bukan ke sana ke sini ke sana. Oke. Kamu muter-muter kayak gasing. Pusing gua. Sudah. Lama-lama gua beli bodrek ini. Oke ya. Lanjut. Baik. Sekarang kita buka ini ya. Boleh dia putar-putar dulu. Udah. Sekarang kita lihat pengakuan atau simbolisasi keimanan Kristen dengan salib itu adalah dusta yang besar sekali. Karena pada faktanya orang-orang Bible sendiri menyatakan Yesusmu itu mati setelah dia minum anggur asam. Setelah Yesus minum anggur asam, kamu jawab lain. mengganggu. Oke, jawab. Udah pakai perangkat murahan bikin noise lagi di sini.
Jawab aja mati atau tidak. Oke, giliran saya ya. Sekarang gini, teman-teman tahu nggak kenapa mereka menyembah palang salib? Mereka pasang di gereja, di rumah, dan bahkan mereka bikin simbol di dadanya. Bro, nggak Mereka nyambung bro. Aku tanya lain, mereka kamu sedang lari tertipu. kemana gitu. Lu Nowis Yosi, Kamu jangan nggak, mengganggu penonton. Lu iya kamu, Nowis, lu iya kamu perbaiki nggak audio ini, lu dulu. kamu nggak paham dengan pertanyaan saya atau takut mau Sudah cepat saya nggak kasih jawab. jawaban? Sudah saya jawab. Kenapa takut ketika saya bernarasi Nah, kamu? oh, oke. Kamu perhatikan pertanyaan gua. Oke. Nabi Isa itu mati atau Lu tidak? udah saya jawab. Ketika Wa ma kamu, qatalahu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkannya. Selesai. Sekarang coba giliran saya. coba kamu baca surat Maryam 33. Ah, Baca, jelas baca, ya, teman-teman, baca. teman-teman. Berarti bertentangan dong. Kenapa? Baca dulu, bro. Kenapa Kristen mengatakan bahwa Yesus mati di salib, padahal Baca, dalam bro. Bible juga menyatakan Ikut dulu. bahwa kematian tanya Yesus lain, itu jawab setelah lain. dia Gimana minta sih, bro, ini? diminumkan anggur. Ketika dia Baca dulu. datang diminumkan Iya, anggur, dia berkata apa? ketakutan Sudah ini, selesai. bro. Sudah selesai. Sudah tiba Baca, waktuku. Ikro. Jadi saran saya kepada Yesus, ganti lain, palang jawab salib lain. di rumah dan di gerejamu dengan lambang botol anggur. Kamu, kau Diskusi sama kamu nggak nyambung, bro. Aku bukan tanya nggak lain, kamu nyambung. jawab Ini lain. faktanya tidak benar. Yesusmu itu mati karena disalib. Yesusmu itu mati karena botol anggur. Jadi kalau kau percaya kepada proses penyaliban itu Kamu tidak kasih sah. dalilnya. Iman. Kamu jangan framing di mana Yesus mati dengan botol anggur. Jangan Oke, framing di sini. mantap. Gitu dong, tanya kalau nggak tahu. Nah, terus Tanya. kamu kasih jawaban gua dulu. Oke, Ya. oke, gitu. Jawaban gua dulu mana? Itu di dalam surat Maryam 33, 34. Nggak ada ya. surat Maryam apa-apa. Maryam itu yang dipakai nenek moyangmu yang membawa ajaran Kristen ke Indonesia. Aduh, parah. Baca surat Maryam 33. Ya. Oke. Nabi Isa itu Yohanes. mati. Kamu bilang nggak mati. Yohanes pasal 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi dalam pengajaran Yohanes pasal 19 ayat 30 ini, tidak pernah Yesus itu mati karena disalib. Ternyata dia mati setelah dia minum anggur. Jadi harus kau ganti palang salibmu itu dengan botol anggur sekarang. Anggur pakai botol katanya itu. Bro, pakai botol Amer. Jadi
kematian Yesus bukan karena disalib, tetapi karena minum anggur. Bro, jangan framing bro, nggak bagus, pendusta itu. Coba kau baca Yohanes 19:30. Coba baca, Mana baca. ada botol anggur situ? Ya sudah, baca, Kamu baca. jangan tambah-tambah. Baca, baca. Kan, nah, Sesudah anggur jangan jadi asam, pendusta, bro. berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ajaranmu menyatakan bahwa kematian Tuhan karena Amer. Jadi saran saya kepada teman-teman Kristen, jangan lagi sembah salib. Itu anggur asam. Kau sembah Dia bilang Amer, anggur merah. Asam. Amer sekarang bro. Kamu pahami dulu. Tuhan mau mati bukan karena disalib, tetapi karena minum anggur asam. Jadi anggur asamlah sebab kematian Tuhan, bukan salib. Jadi jangan kau sembah salib, jangan kau pasang salib di gereja. Sembahlah anggur asam. Anggur asam Tuhan. Dia baca ayat tadi, Nabi Isa tidak mati. Di ayat satunya, Jadi teman-teman, kalau Kristen mau jujur terhadap apa yang menyebabkan kematian yang mereka sebut sebagai Yesus, mereka akan sangat malu sekali karena banyak sekali pernyataan yang berbeda-beda tentang kematian sosok yang mereka tuhankan. Ada yang mengatakan karena disalibkan di Golgota. Ada yang mengatakan dia mati karena setelah minum anggur asam. Ada yang juga menyatakan bahwa Yesus itu matinya dirajam sampai mati dengan batu. Ada yang mengatakan Yesus matinya itu disalib di pohon. Yang benar yang mana? Oke, sudah. Dan sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah bahwa mereka berbeda-beda pendapat tentang proses kematian Yesus. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 76 tersebut mengatakan, innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Intinya orang-orang kafir yang beriman atau percaya kepada kematian Yesus berbeda-beda pendapat tentang bagaimana peristiwa kematian Yesus. La fi syakkin minhu, bahkan mereka benar-benar berada dalam keraguan. Saya sudah memberikan data. Ada 4 versi kematian Yesus. Versi pertama, versinya Sanhedrin. Versi Sanhedrin yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyatakan kematian Yesus karena dirajam dengan batu. Lalu versi Yohanes, Yesusmu itu mati karena minum anggur asam. Versi
versi para penulis yang lain, Lukas, Matius, mengatakan Yesus itu mati di salib. Nabi Isa meninggal Versi loh. Paulus dalam Kisah Para Rasul ayat pasal kelima ayat 30 menyatakan bahwa Yesus mati karena disalib di pohon. Yang benar yang mana, Yosi? Ada 4 versi kematian Yesus. Yang benar yang mana? Ya. Baik di dunia dan akhirat. Nah, itu ya Kan bingung nggak? Kan bingung kan? Ada 4 versi kematian Yesusmu. Kalau berdiskusi, dalil ada dipelintir-pelintir. Kok dipelintir? Jadi Sudah saya namanya. Sudah saya katakan kepada kau, ada 4 versi kematian Yesusmu. Saya bawa data loh, data Al-Quran bahwa Nabi Isa, kamu bilang tadi, kamu bawa dalil pertama bahwa memang Nabi sangat Isa menakutkan. Jadi yang paling menakutkan bagi Kristen adalah kitabnya sendiri, teman-teman. Bible-nya sendiri menabok dirinya sendiri, kan kamu? Yang sangat menakutkan bagi Kristen adalah pernyataan Alkitab bahwa tidak benar bahwa Yesus matinya karena disalib. Ternyata Yesus matinya karena minum anggur asam. Oke. Yang benar yang mana ini? Karena anggur asam atau karena salib? Oke. Aku badalil loh ya. Jadi Bro Ali tadi badalil bahwa Nabi Isa tidak mati. Tetapi ada dalil mana yang mana yang benar? 33-34 Nabi Isa dilahirkan, mati, maka dibangkitkan kembali. Aduh. Sudah? Oke lah, sudah. Mana yang benar? Nanti sambung lagi ya. Mana yang benar antara pernyataan Yohanes dan para penulis, antara Yesus mati di salib atau Yesus mati karena minum anggur asam? Udah ini karena minum anggur asam. Oleh karena kenyataan bahwa Yesus itu minum anggur asam, maka teman-teman Kristen seharusnya mulai sekarang jangan lagi melambangkan pengorbanan kematian Yesus dengan salib, tetapi dengan anggur asam. Bentar bro. Iya. Jangan, belum selesai. Belum selesai. Bentar. Dengan anggur asam, maka saya sarankan kepada Yosi, palang salibmu itu kau ubah dengan botol Amer. Gua bilang benar dengan anggur asam, nggak ada salah sih itu anggur asam. Benar katanya. Benar katanya. Benar. Iya, disuapin anggur asam. Lalu dia ini Tuhan apa? Tuhan apa mati karena anggur? Baru mati. Bro, dia bukan mati karena anggur. Kamu baca dong. Baca kitab yang benar. Jangan jadi pendusta. Kan saya bilang jadi Tuhan apa yang matinya karena anggur?
Apa ini mati anggur? Kamu baca dong seterusnya. Dia Loh, ditikam di lambungnya. baca. Sesudah Baca Yesus dong. Siapa yang meminum anggur menikamnya? asam itu, Tapi dia ditikam di lambungnya sehingga dia mati beneran atau enggak kan gitu. Nah, loh, tikam sampai kau keluar nggak pernah, darahnya. kalian itu nggak akan pernah jujur sama ayat sendiri. Di situ Iya, Yesus berkata setelah minum iya anggur memang asam, sudah memang selesai. memang dikasih Lalu minum lalu dia memang dikasih tundukkan minum wajahnya. asam. Enggak salah di Iya, situ. lalu dia makanya Tapi kan setelah gini dia bro, minum anggur asam, ya aku serahkan nyawaku kepadamu. betul. Oke, terserah Artinya, teman-teman apa menilai itu proses dia terakhir sebelum kematian mati dia? karena asam atau diserahkan kepada yang dia serahkan tubuhnya itu. Iya, Tinggal berarti ditanggapi aja. proses kematian terakhir dalam kehidupan dia melakukan Iya, apa? dia Minum serahkan anggur? dia tubuh ya. Iya, ada Minum anggur memang minum ada anggur? Minum dikasih anggur apa? minum anggur asam. Minum anggur Memang dikasih minum asam. anggur asam. Nggak salah di situ. Eh, tapi bro, udah ya. Tadi aku udah kasih Apa penyebab dalilnya. kematian Yesus? Semua Nabi Apa Isa penyebab katanya tadi kematian nggak Yesus? mati. Ternyata di Anggur surat Maryam asam. 33:24 Maka meninggal. dusta dan Jadi sebuah teman-teman penipuan besar ketika mengatakan pelajari Yesus lagi mati ya. karena disalib. Ternyata Yesus mati karena minum anggur, teman-teman. Oke, Jadi kalau ya, ada orang Kristen ya. mengatakan bahwa Jadi dia iman kepada dikasih Yesus harus percaya di bahwa atas Yesus kayu mati disalib, salib, dusta. ya. Mereka harus percaya Yesus itu matinya karena minum anggur. Kalau mereka nggak percaya itu batal iman mereka. Jadi Bro Ali kalau berdiskusi belajarlah jangan jadi pendusta ya. Kok Jadi pendusta itu jujur. tertulis? Kok pendusta sih? Iya, sebelumnya kan ada framing. Kok Dalil framing, aja bro? nggak mau jujur kan begitu. Sudah nggak apa-apa lah, Itu kita hanya diskusi sini. tertulis. Iya, sudah. Gimana sih? Kok nangis sih? Kita hanya diskusi aja. Jadi teman-teman juga dibawakan supaya teredukasi. Saya juga di Iya sini dong. belajar. Bro juga kan juga Iya, mantap. belajar juga. Ya nggak apa-apa Iya. lah kita berdiskusi. Saya Ya, mengajar bukan belajar. ya apalagi bro mengajar kan. Jadi pakailah bahasa-bahasa yang enak untuk supaya murid-muridnya diajarkan dengan peribahasa yang baik begitu. Aku harus masukkan Iya. lagi. Oke, Jadi jadi diskusi kita ini kita selesaikan dulu karena mengingat waktu saya belum tidur ini dari tadi malam sampai pagi ini. Mungkin kenapa bro lu udah nggak tidur? Ya gimana gua mau tidur, ini ketahan di sini diskusi jadi nggak bisa tidur ya. Biarlah nggak apa-apa, aku lanjutin pagi lah. Baru sekarang ini saya sampai pagi sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa.
karena udah dapat 1,2 baru lu turun gitu. Enggak, bro, aku enggak, bukan begitu bro. Itu kan orang yang kasih, bukan saya minta bro. Bukan masalah Iya. 1,2. Saya enggak ini ya. Yang kasih ini saya bilang terima kasih. Semoga dilimpahi berkatnya kan gitu. Sama juga dengan bro sini, saya doain supaya mendapat berkat juga. Begitu. Ini. Dan juga teman-teman yang Tunggu, di bawah jangan saya turun juga dulu. doain Jangan turun dulu, mau supaya saya tambah lagi. diberkati semuanya. Tapi ini memang saya udah mau istirahat dulu. Mungkin saya mau tidur dua atau Bentar, 3 jam bentar. karena ada kerjaan yang harus aku kerjain gitu. Nanti kita diskusi Sebentar, lagi lah. sebentar nih, Udah, tapi jangan sebagai tahan gua lagi sini, gua udah ngantuk sebagai banget bro. sebagai hadiah nih, Gimana lu? hadiah. Terima hadiah saya dulu. Ini apa lagi nih, bro? Cuan ini nih. Biar enak tidurnya. Dapat kopi ya, makasih bro. Semoga engkau diberkati, diberikan kesehatan, mendapatkan mujizat dan menerima kebenaran. Ya, Haleluya. inilah kebenaran yang disampaikan oleh Mata Ali sebagai lidahnya api. Tuhan dengan Diskusi lagi. meresapilah apa yang saya katakan dan Bang Billy katakan bahwa tidak pernah datang bro. Tuhan Perumpamaan buat namanya gambaran, perumpamaan, hiasan. Makanya kita harus pelajari itu. tidak mungkin dia domba. Dalam... Benar, semua orang juga tahu itu Yosi. Tapi kita berkata begini, bahwa tidak pernah ada pengajaran dari nabi-nabi terdahulu bahwa sang sesepuh